Salawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membahas tentang adab dhiyafah, yaitu terkait adab-adab dalam bertamu, ya, adab-adab dalam bertamu. Kita akan menemukan ya bahwasanya Islam itu sangat menekankan sekali ya bagaimana kita memuliakan saudara kita, ya, yaitu secara khusus adalah orang-orang yang datang ke rumah kita, ya, orang-orang yang datang ke rumah kita, ya, itu disebut dengan tamu, ya. Sampai disebutkan di dalam hadis ya bahwasanya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, jadi eh, memuliakan tamu ini bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Ya, artinya secara mudahnya orang itu agamanya semakin baik, semakin bagus. Salah satu cirinya itu mengagungkan tamunya. Ya, menghormati, bukan hanya sekedar menghormati, tetapi apa? Memuliakan. Ya, karena falyukrim dhaifahu artinya dia memuliakan tamunya. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaisatahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya dan ya berikan apa yang kemudian menjadi jatah waktu bagi tamu tersebut. Ya. Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jatah waktu untuk tamu itu?" Ya, maka Nabi SAW kemudian menjelaskan adalah eh, salah satu ayat famangkana waradhalika fatwa sadaqah. Ya. Jadi jatah tamu yang di situ kita misalkan sebagai tuan rumah kita harus memuliakannya adalah 3 malam. Nah, jadi 3 malam. Jadi kalau datang tamu kepada kita, maka 3 malam itu kita wajib menjamunya. Ya, jadi 3 hari, 3 malam kita wajib menjamunya. Itu adalah ya seorang tamu yang datang ke rumah kita. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah. Ya. Artinya apa? 3 hari itu seakan-akan wajib kita semaksimal mungkin kita memuliakan tamu kita. Kalau sudah lebih 3 hari, itu sudah sifatnya sedekah. Sedekah artinya itu sudah tidak begitu wajib. Ya. Jadi, tapi kalau 3 hari pertama kita dianjurkan untuk sekuat tenaga kita, bagaimana kita memuliakan tamu kita. Nah ini hal yang kemudian apa namanya perlu sekali untuk kita pahami ya. Dan ini salah satu tradisi ya, tradisi Arab itu orang Arab itu sejak zaman jahiliyah Bapak Ibu sekalian. Ya sejak zaman jahiliyah kebiasaan mereka itu adalah memuliakan tamu. Ya bahkan dalam sebuah riwayat saya temukan eh, pernah mereka kedatangan tamu dan mereka tidak punya apa-apa. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Tuan rumah itu kemudian memotong untanya ya untuk menjamu tamunya itu. Dan unta itu kalau zaman zaman dulu itu kan kendaraan utamanya, ya. Jadi misalkan kalau datang tamu ke rumah kita, ya kita nggak punya apa-apa, cuman motor yang kita minta, itu motornya dijual untuk menjamu tamunya, Pak. Sampai seperti itu. Ya. Bapak Ibu pernah ada yang curi, Pak? Pernah. Dan itu sampai berlaku hari ini. Artinya sampai hari ini namanya orang Arab itu kalau menjamu tamu itu luar biasa. Ya, bahkan sering di antara teman-teman Ustadz itu kalau mau datang ke rumahnya jadi mikir-mikir. Kenapa? Karena tradisi kita beda sekali, Bang. Jadi kalau kita bertamu di sana itu yang saya alami gitu ya.
Jadi kita makan ya satu piring nampan besar itu ya dengan tuan rumah ya. Jadi kita makan satu piring kalau eh, misalkan ya dengan anak-anak mereka juga. Dan apa? Dan kita itu seakan-akan dipaksa untuk menghabiskan itu, Pak. Ya, dipaksa untuk menghabiskan. Jadi setelah kita bertamu malah kita keluar itu, Pak. Jadi karena orang sana kan porsi makannya beda dengan kita, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berhaji, berumroh itu kalau beli nasi Arab itu ya, itu satu porsi untuk kita untuk 4 orang. Nah, kalau di sana untuk 1 orang. Ya. Maka tadi kalau kita bertamu, kita itu malah kita mikir-mikir nanti suruh menghabiskan makanan itu jamuannya itu. Artinya di situ ada sisi yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita, jadi seakan-akan itu terasa berat. Tetapi apa? Tradisi memuliakan tamu itu yang itu sejak zaman jahiliyah kemudian di dalam Islam kemudian diakomodir, itu dilestarikan. Sehingga lahirlah hadis seperti ini. Jadi siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Ya, muliakan tamu. Nah, bahkan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dijuluki apa? Dijuluki sebagai bapak tamu. Ya, bapak tamu artinya orang yang sangat, sangat memuliakan tamunya. Ya, jadi orang yang sangat memuliakan tamunya. Jadi kalau tamu itu kalau di kita kan gitu, Pak, ya, pembeli itu adalah raja kan gitu ya. Ya, tapi kalau ini di Islam itu tamu itu adalah raja. Ya, jadi dimuliakan, dimuliakan betul itu. Nah, maka di sini ada beberapa perincian yang kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Misalkan gini, kita harus sebagaimana kita pada posisi yang harus mengundang orang, ya mengundang orang datang ke rumah kita. Ini kita mengacu ya kepada syariat kita. Ya. Jangan dipahami dengan perasaan, Mbak. Ya sekali lagi jangan dipahami dengan perasaan. Pertama apa? Kalau kita mengundang tamu, maka kita tidak boleh mengundang orang-orang yang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terkenal orang yang fasik, orang yang jahat, itu kita nggak boleh undang. Ya. Sekali lagi, ini jangan dipahami dengan perasaan, tapi ini syariat. Ya, maka Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la yakulu ta'amaka illa taqiyun. Ya. Nabi bersabda, jangan sekali-kali berteman kecuali dengan orang mukmin. Ya, orang mukmin artinya bukan hanya orang Islam, Pak, tapi di atasnya orang Islam. Ya kan ada muslim, mukmin, ada muhsin. Jadi sampai Nabi bersabda, janganlah kalian berteman dekat kecuali dengan orang-orang mukmin. Dan setelah itu Nabi, janganlah makan dari makanan kalian kecuali orang bertakwa. Ya, jadi artinya sampai seperti itu. Jadi artinya jangan kita mengundang kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini seandainya kita harus mengundang. Ya. Nah, kalau mungkin diterapkan di kita, kok seperti itu kan begitu? Karena memang namanya kita orang Jawa kan, ya orang Indonesia lah secara umum kan kita orang yang apa namanya banyak membawa perasaan kan gitu. Oh, maksud sih Pak Iko nggak boleh diundang, itu nggak diundang nggak. Tapi sekali lagi memang pentingnya apa? Pentingnya kita menjaga agama kita. Ya, jadi sampai Nabi bersabda, janganlah kalian berteman dekat kecuali dengan orang-orang beriman dan jangan makan dari makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kemudian terkenalnya sebagai orang yang jahat, orang yang tidak baik, maka tidak diprioritaskan untuk diundang. Ya, kalau kita mengacu kepada syariat kita seperti itu. Kecuali apa? Kecuali memang tujuan kita adalah bagaimana dia mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi semalam itu kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dia bilang, salah satu teman mengatakan, saya itu gimana ya, karena nanti beliau dai, ya, tapi apa, kultur masyarakatnya itu ya berat sekali dia menurut saya itu berat sekali dakwah masyarakat saya kan gitu. Ya saya katakan ya kalau ini nggak usah diundang ke masjid. Kalau diundang ke masjid, pengajian di masjid kan masyarakat beda, Pak. Jadi kita ngundang orang ke masjid sama ngundang ke rumah kita itu beda. Laras betul nggak, Pak?
Jadi kalau undangan ke masjid yang nggak biasa ke masjid kan berat sekali itu. Tapi kalau biasanya diundang ke rumah biasanya lebih lebih ini. Maka saya katakan, ya coba undang saja. Jadi sesekali tanggal muda pas gajian undang. Undangnya bukan pengajian, undangnya apa? Makan-makan, bakmi lah kan istilahnya. Undang bakmi, tapi ya sambil ngobrol tentang apa? Ya masa sih kita orang Islam nggak pernah belajar agama kan gitu ya. Jadi kalau bisa ya entah itu sebulan sekali, mungkin 2 pekan sekali ada pertemuan. Ya mungkin pendekatan dulu, ya pendekatan dulu sedikit demi sedikit ya menyadarkan nanti tentang pentingnya belajar agama. Ya. Artinya kalau kita mengundang orang-orang yang dalam dalam tadi dalam tanda petik orang-orang yang masih belum belum semangat beragama, yang masih jauh dari agama, boleh kita undang. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuan tadi biar kita bisa mendakwai mereka. Nah, maka itu yang seperti itu tentu boleh. Karena tujuan kita mengundang semata-mata adalah untuk kebaikan tadi. Kita mendakwai, kita mengajak mereka untuk lebih memahami agama, artinya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama apabila. Jadi kalau kita harus memprioritaskan, prioritaskanlah orang-orang yang baik. Kalau kita mengundang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengundang tamu itu dibeda-bedakan yang kaya dan miskin. Itu nggak boleh. Jangan sekali-kali kita hanya mengundang orang-orang kaya dan orang-orang miskin nggak diundang. Ya. Jadi terus terang kadang Bapak Ibu sekalian ya ada di masyarakat itu ya. Jadi kalau kolega-koleganya ya teman mitra kerja dan seterusnya diundangnya di gedung ya. Ya, nanti yang nggak punya yang ini diundangnya di rumah. Ya. Itu ada pembedaan nggak Bang? Ada. Maka Nabi SAW beliau bersabda bahwasanya syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Artinya seburuk-buruk makanan pesta itu adalah makanan yang hanya diundang orang-orang kaya saja, ya. Dan orang miskin tidak diundang. Ya, jadi jangan sampai kita itu membedakan tamu kita dari sisi mana? Dari sisi kaya miskin itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh membeda-bedakan tamu kaya dan tamu miskin. Ya. Bahkan kalau saran saya ya nggak usah dengan Bapak Ibu pesta. Ini dalam kacamata Islam ya. Nggak usah ada ruangan VIP kan gitu. Ini yang nggak VIP kan gitu. Jadi itu kesan betul-betul kesan mengkastakan orang kan gitu ya. Jadi ya sudah diundang-undang sama semua kan gitu. Karena memang tujuan kita tadi, tujuan kita ingin kita mendapatkan keberkahan. Jadi kalau makanan di situ hanya orang kaya saja, yang miskin nggak boleh masuk, itu Nabi bilang itu seburuk-buruk makanan. Ya, artinya seburuk-buruk makanan artinya makanannya tidak barokah. Ya, sehingga kemudian dan jujur juga Bapak Ibu, namanya kalau kita ngundang orang nggak punya, orang pas-pasan itu senengnya dia dengan senengnya orang kaya beda Bapak. Gitu. Orang kaya udah biasa makan enak. Lalu betul Bapak. Tapi kalau yang kita undang orang-orang yang biasa, orang ini, mereka itu seneng banget. Ya, seneng banget. Jadi kenapa? Karena mereka itu tidak terbiasa makan kecuali yang biasa-biasa saja. Sehingga kalau kita lihat keberkahannya justru kalau dalam ayat-ayat itu apa? Yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, sehingga jangan kemudian ada pembedaan kaya dan miskin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kemudian kita dalam pesta ataupun kita ya dalam tamu ya mengundang mereka, tujuan kita adalah untuk apa? Untuk sombong-sombongan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kemudian biar kita terlihat wah, biar terlihat orang yang punya dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan ini yang kadang sering kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Ini fenomena yang masih terjadi di masyarakat. Ya, kadang seseorang itu melakukan pesta itu sebenarnya memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Dalam artian apa? Harus hutang-hutang kemana-mana kan begitu ya untuk pesta walimah. Nah itu sebenarnya secara Islam itu tidak seperti itu.
Ya. Jadi misalkan kita harus tasyakuran lah dalam bahasa kita harus mengundang orang, ya sudah sebatas kemampuan kita saja. Ya. Nanti kalau kita bisa mampunya hanya mengundang 100 orang, ya sudah 100 orang saja. Jangan sampai kita mengundang tamu-tamu kita, setelah itu kita malah pusing mikir mikir hutangnya. Nah, itu dihindari hal yang seperti itu. Kalau kita mampu mengundang 10 orang, ya sudah 10 orang saja. Kita mampu mengundangnya 50 orang, 50 orang. Jangan sampai kemampuan kita 100 orang yang kita undang 1000 orang. Ya. Nanti pas setelah pesta selesai, walimah selesai, tinggal kita pusing bagaimana mengembalikan hutang itu. Jadi kita bukannya senang-senang, tapi senang duluan, susah belakangan. Nah ini dihindari ya, dihindari. Jadi kita sekali lagi, kita mengundang orang untuk pesta dan seterusnya, kita semata-mata adalah bagaimana kita ingin menjalankan apa yang menjadi sunnah di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga dilarang mengundang orang-orang yang kalau kita undang itu dia merasa berat. Ya, maka kalau kita merasa kalau dia undang kita kok dia terasa berat, maka jangan diundang. Ya, ya misalkan Bapak Ibu ini pesta walimahnya di Jogja, punya teman di mana di Palembang diundang. Nah itu tiketnya aja berapa kan gitu, gitu. Jadi artinya kalau kita melihat dia kalau kita undang kok merasa berat, tidak perlu diundang. Kenapa? Karena kita mengundang salah satu tujuannya adalah menyenangkan dia, membahagiakan dia gitu. Jangan sampai kita kasih undangan justru malah berat kan gitu. Ini datang harus keluar biaya besar, nggak datang teman dekat kan gitu. Nah, sehingga ya kita tidak mengundang kecuali orang-orang yang memang tidak keberatan di saat kita undang ke acara kita ataupun ke rumah kita itu. Nah, maka ini di antara hal yang kemudian kita harus perhatikan. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita posisi yang diundang, ya tadi kan kalau kita mengundang, bagaimana kalau posisi kita yang diundang? Pertama, hendaknya apa? Kita datang, ya. Kita itu datang. Kecuali apa? Kecuali ada uzur. Ya, artinya ada agenda ataupun ada kondisi yang memang memaksa kita tidak bisa hadir. Ya. Dalam hak sesama muslim kan itu ya. Jika kita diundang maka penuhilah undangan. Nah, memenuhi undangan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, itu kan undangan kita kan banyak. Ya, Bapak itu kadang diundang ini, diundang ini, diundang ini ya. Para ulama menyebutkan undangan yang paling wajib untuk kita hadir adalah undangan pesta, ya, undangan walimah. Itu yang paling ditekankan untuk hadir. Nah, selain undangan pesta itu tidak sampai wajib, ya. Jadi kalau undangan pesta itu Bapak Ibu diusahakan betul bisa hadir. Tapi undangan yang lainnya seandainya nggak hadir nggak apa-apa. Misalkan Bapak Ibu ada acara, ada ini maka itu nggak begitu ditekankan. Tapi kalau undangan pesta usahakan hadir. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mengatakan mendoa fal yujib. Barang siapa yang dapat undangan diundang maka hadirlah, hadiri undangan itu. Ya. Jadi kalau kita nggak ada acara, nggak ada halangan juga hadiri undangan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya saya diundang hanya untuk dijamu apa namanya ya kalau eh, Rasul itu kan kalau diundang itu. Jadi makanan kesukaan Nabi itu apa ya bahasa itu tuh sampil ya, Pak, ya. Yang kaki kambing itu Pak. Itu makanan kesukaannya Rasul. Ya, jadi sahabat itu kalau ngundang Rasul itu biasanya sudah menyiapkan itu. Itu makanan kesukaan Nabi. Jadi sampil kambing itu dibakar. Ya, bahkan Nabi mengatakan kalau saya hanya untuk diundang makan ya kaki kambing saja pasti saya akan penuhi itu. Ya, artinya apa? Artinya di sini menunjukkan tentang pentingnya bagaimana kita menghadiri undangan. Ya, khususnya undangan-undangan pesta, undangan makan-makan tadi. Jadi diusahakan betul untuk hadir itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
jangan membeda-bedakan undangan orang kaya dan undangan orang miskin. Jadi, kalau undangan orang kaya harus hadir, yang miskin, nggak usah lah. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kalau yang undang kita orang kaya, orang miskin, haknya sama, artinya sama-sama. Ya, jangan kita beda-bedakan undangan orang-orang yang kaya dan orang-orang miskin. Lalu bagaimana seandainya kemudian ada undangannya dua di hari yang bersamaan? Maka dahulukan yang undang duluan. Ya. Jadi bukan yang kaya dulu, tetapi siapa yang undang duluan, itulah yang kita dahulukan untuk kita penuhi undangannya. Ya. Ini di antara hal yang kemudian harus diperhatikan itu. Ya. Jadi jangan membedakan antara undangan orang-orang yang kaya dan miskin. Kemudian yang ketiga adalah jangan dibeda-bedakan undangan yang jauh dan dekat. Jadi prioritasnya bukan karena dia dekat dan dia jauh, tapi siapa duluan yang mengundang. Ya, jadi siapa duluan yang mengundang. Ternyata yang mengundang duluan yang jauh, ya dia itu yang kita prioritaskan kan gitu. Nah, yang dekat karena dia belakangan, ya sesuai dengan urutannya. Ya. Kenapa ini penting banget? Karena bertamu itu termasuk ibadah penyempurna iman gitu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan, dan kalau kita bisa mengamalkan betul-betul sesuai dengan tuntunan, ya itu menunjukkan kesempurnaan itu. Nah, sehingga syariat itu memberikan panduan-panduan dalam masalah seperti ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pernah enggak diundang dalam kondisi puasa? Ya, misalkan kita lagi puasa Senin Kamis ini, ya tahu-tahu dapat undangan makan-makan. Atau tahu-tahu di japri, "Ya Pak, ke rumah ya, saya sudah masakkan tongseng," kan gitu. Nah, ternyata kita puasa kan gitu. Puasa sunnah bukan puasa wajib ya. Kalau puasa wajib jelas nggak boleh. Lalu bagaimana kalau seandainya kita diundang dalam kondisi puasa sunnah, ya maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan. Kalau misalkan yang undang kita puasa, ya kita dalam kondisi puasa sunnah, maka kita lihat dia itu senangnya kalau kita ikut makan atau kita boleh tetap berpuasa. Ya. Misalnya gini, kita diundang, ternyata pada saat kita memenuhi undangan makan-makan, tuan rumahnya senang banget. Maka puasa sunnahnya dibatalkan. Ya, jadi Bapak Ibu puasa sunnahnya dibatalkan. Sudah makan-makan saja. Nggak usah dengan perasaan. Dalam artian apa? Allah sudah memberikan pahala sesuai niat kita. Kalau kita sejak pagi sudah niat berpuasa, memang sudah buat, kita sudah dapat pahala itu. Ya. Dan apa? Pahala menyenangkan sesama muslim tidak kalah besarnya. Ya. Maka dalam hadis dikatakan afdhalul a'mal, sebaik-baik amal adalah sururun tudkhiluhul mu'min. Yaitu apa? Memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita. Nah, jadi kalau kita bisa buat senang saudara kita, itu amalan yang paling afdal, paling utama. Ya. Ini kan tadi saudara kita udah masak, sudah menyiapkan gitu ya. Kemudian kita diundang, datang dan kita senang makan-makan itu. Kok tuan rumahnya senang? Itu pahala besar itu. Itu termasuk amalan yang besar. Sudah pahalanya besar, enak lagi kan gitu. Ya, kan itu kan lebih utama daripada apa namanya, udah dimasakkan, udah ini, tuan rumahnya nggak seneng, kita lapar lagi kan gitu. Kan milih yang pahalanya besar, kenyang lagi kan. Kan harus begitu. Jadi sekali lagi Bapak nggak usah perasaan, "Aduh, saya udah dari pagi udah puasa ya malah disuruh makan-makan," kan gitu. Ya, maka nanti di situ dilihat. Ya, jadi kalau tuan rumah yang ngundang itu senang kalau kita makan, maka makan, dibatalkan puasanya. Kita sudah dapat pahala puasanya dan dapat pahala menyenangkan saudara kita. Tambah lagi apa? Kenyang. Begitu. Itu kan begitu ya. Jadi ambil yang enak-enak saja, jangan yang susah kan itu. Ada yang enak pahalanya besar, ngapain yang susah kan gitu. Kecuali misalkan gini Bapak Ibu, tidak, Bapak Ibu udah niat berpuasa itu. Ya tahu-tahu ketemu di jalan, ya kemudian diajak, ayo nyate kan gitu ya, teman-teman nyate. Nah, kita lihat, ternyata ini teman ini. Artinya kalau misalnya kita mengatakan, maaf saya itu lagi puasa.
Kalau orangnya itu nggak masalah, maka boleh Bapak Ibu tetap puasa. Ya, artinya ada teman kita ngajak-ngajak makan, kemudian kita menyampaikan, "Mohon maaf saya lagi puasa." Kalau dia nggak tersinggung, dia biasa saja, maka boleh Bapak Ibu tetap puasa, ya. Misalkan gini, sudah habis asar dijak makan kan gitu, kan gitu, kan eman kan itu ya. Sudah habis asar dari pagi udah puasa kan. Ternyata teman kita ya nggak apa-apa, artinya kita nggak makan-makan, dia nggak apa-apa, ya udah lanjutkan saja. Ya, tapi sekali lagi kalau dia lebih senang kita ikut makan-makan ya, ya udah pilih makan saja, Pak. Ya, jadi pahalanya lebih besar. Nah, ini kalau kita dalam kondisi puasa yang sifatnya puasanya adalah sunnah gitu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga tadi ya, kita memenuhi undangan ya, yang di situ ada pesta dan seterusnya, jangan lupa bahwasanya kita niatkan juga sebagai ibadah. Jadi kan ibadah yang enak itu Bang, ya, diundang makan-makan kan seneng kan gitu ya. Udah pahalanya besar, dapat pahala, dapat makan enak lagi kan. Ya jangan disia-siakan kan gitu. Maka tadi undangan yang paling wajib adalah undangan makan-makan. Ya, undangan pesta itu. Jadi itu betul-betul diprioritaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya adalah terkait bagaimana kita menyambut tamu. Ya, bagaimana di saat kita menyambut tamu maka perlu diperhatikan betul. Yang pertama apa? Jangan sampai tamu kita menunggu kelamaan, Bang. Ya, jadi misalkan tamu ya, udah ketok-ketok pintu di depan rumah, kok tuan rumahnya lama sekali kan gitu. Nah, maka itu dihindari. Artinya kalau kita sudah tahu ada tamu mau datang, maka segera ya, segera jangan sampai kemudian dia menunggu begitu lama. Ya, begitu juga ini di ada pesta Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai tamu itu nunggu lama sekali ya. Acaranya nggak selesai-selesai kan gitu. Acaranya nggak selesai-selesai. Padahal di rumah sudah sengaja nggak makan dulu kan gitu ya. Aduh ternyata makanannya lama sekali keluarnya kan gitu. Nah itu makan dihindari Bapak. Dan terus terang Bapak, saya pernah ngalami sendiri tuh Pak. Yang ngalami sendiri. Ternyata apa? Makannya setelah zuhur Pak. Acaranya dari jam 8, ternyata makannya setelah zuhur itu. Nah, kapok-kapok kan itu. Ini, nah ini dihindari seperti ini. Jadi namanya pesta walimah itu Bapak Ibu sekalian perlu dikatakan. Namanya pesta walimah itu acara intinya apa? Makan-makan. Itu acara intinya. Bukan apa? Bukan ceramah, bukan pengajian, bukan. Tapi acara intinya makan, makan. Ya, jadi ya pengajiannya nggak usah lama-lama. Ya 15 menit aja kan gitu. Acaranya. Tetapi apa? Sekali lagi pesta itu acara intinya adalah makan-makan. Maka jangan sampai tamu itu menunggu kelamaan. Ya. Jadi lama dipersilahkan masuknya, lama dipersilahkan makannya, itu dihindari. Ya, jadi kalau bisa segera mungkin kita menyambut tamu dan menghidangkan kepada tamu-tamu kita itu. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai tamu kasak-kusuk, kapan nih Mas? Ini itu dihindari betul. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam acara tadi, kebersamaan dalam pesta dan seterusnya, jadi menghindari hal-hal yang sifatnya kesombongan, Bapak ya. Jadi kan kita sebagai tuan rumah juga jangan ini sebagai ajang untuk pamer, jangan ya. Jadi sekali lagi tujuan kita bukan itu ya dalam acara pesta dan sebagainya itu menghindari tadi ya ini sebagai ajang untuk pamer dan seterusnya ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kan banyak ini. Jadi pas acara undangan kan gitu ya. Ini biasanya ibu-ibu ini yang ini. Ya mohon maaf ini ibu-ibu kadang acara-acara seperti itu untuk apa? Untuk pamer kan? Ya pakaiannya kan gitu. Tasnya yang branded kan gitu ya. Sepatunya kan gitu. Gelangnya keluar semua kan gitu ya. Kan itu, nah itu memungkinkan nggak itu terjadi?
Iya itu, kan gitu. Jadi acara gini untuk ajang begitu. Ah, itu nggak barokah topik sekarang. Jadi sekali lagi, acara intinya bukan begitu. Ya. Jadi bukan untuk menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, ini memang kenapa? Kenapa? Karena memang fitrah perempuan itu begitu, Pak. Ya. Karena selama ini di rumah, ngurus rumah kan gitu ya. Pas ketemu teman-teman, ketemu itu pengennya ya, ya, ya seperti itu kan. Nah, maka itu dihindari. Ya, ini tentu bukan hanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Jadi, jangan dijadikan ajang pesta walimah itu sebagai ajang untuk kesombongan-kesombongan seperti itu. Jadi itu dilarang dalam dalam agama. Kemudian seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga jangan sampai kita menjadikan tamu kita nggak nyaman. Ya, nggak nyaman ya. Jadi saya sering lihat di tayangan video YouTube gitu, Bapak ya. Di sini tamunya lagi makan, ambil minum kan gitu ya, ditaruh di meja. Pas selesai minum diambil, sudah diambil sama ladennya itu. Artinya, nanti jangan sampai tadi tamu-tamu belum selesai makan sudah dikemas-kemas kan gitu. Apalagi ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktunya tinggal setengah jam lagi. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Harap cepat-cepat ya makan. Nah, hal-hal seperti itu dihindari Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi mohon maaf Pak Bu ya, tamu sudah diundang, prasmanan makan, tapi ada petugas yang liatin orang yang ngambil makanan itu. Ya. Ada tidak Pak Bu? Ada itu. Nah, itu juga nggak boleh. Artinya kalau kita sudah mengundang, ya sudah. Konsekuensinya ya dimuliakan tamu itu. Jangan sampai apa? Aduh, tamunya mau lihat ambil banyak nggak enak. Kenapa? Dilihatin kan gitu. Waduh, ini dilihatin terus kan. Ya nggak boleh, Pak. Jadi apa? Menghindari hal-hal yang kemudian menjadikan tamu-tamu kita itu tidak nyaman dalam dalam penjamuan itu. Jadi kita berikan apa namanya kebebasan ya, kebebasan biar mereka bisa menikmati apa yang kemudian bisa kita berikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang eh, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita setelah keluar ya, terus selesai, maka apa? Kita itu wajib menjaga nama baik orang yang mengundang kita. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian ya, ternyata jamuannya tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, ternyata udah lulah Pak. Bapak Ibu datang ke situ udah habis ya. Tinggal apa? Tinggal sopnya pun sudah tinggal kuahnya kan ya, airnya kan itu sudah nggak ada. Nah ya, ya nah, memang rezekinya begitu Pak ya. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam suasana pesta, makan-makan dan seterusnya, kalau kita sudah keluar dari situ, maka dijaga nama baiknya. Ya, jangan sampai wah udah telat, makanannya habis lagi ya. Nah, itu maka dihindari. Ya, kenapa? Kita harus menjaga nama baik saudara kita. Ya salahnya Bapak Ibu datangnya telat kan gitu. Udah telat jauh-jauh ngantri nggak dapat lagi kan gitu. Karena sering terjadi begitu, Pak. Jadi kurang perhitungan tadi. Ya, kurang perhitungan yang diundang 100 yang datang 300. Ya karena anaknya 3 diajak semua kan gitu ya. Artinya pas ini baru setengah acara makanan sudah habis. Ya. Nah, maka tadi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam jamuan tamu dan seterusnya, maka apa? Kemudian kita jaga nama baiknya. Ya. Termasuk juga Bapak Ibu, misalkan kita datang ke rumahnya, ya, maka kita harus menjaga nama baik tuan rumah yang mengundang kita. Namanya kita datang ke rumahnya kan kadang kita jadi lihat semua kan gitu. Oh, rumahnya begini dan begini begini, maka apa? Kita tetap menjaga jangan sampai kemudian kita menceritakan apa yang tidak baik bagi orang yang mengundang kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang kemudian perlu kita perhatikan sekali lagi bahwasanya pertemuan ini adalah bagian dari ibadah yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi sebuah parameter kesempurnaan iman kita. Ya, sehingga apa? Dalam kita mengundang ataupun kita menjadi pihak yang diundang, kita tetap harus memperhatikan bagaimana panduan dan tuntunan dalam Islam. Ya, sehingga apa? Itu tetap menjadi sebuah
ibadah yang bernilai ibadah yang tinggi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira ada yang mungkin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Monggo Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, nggih. Boleh ya, jadi kalau nanti puasa Syawal boleh kan kita di hari kedua itu hukumnya boleh. Jadi kalau kita mensegerakan ya, mensegerakan. Kalau di hari pertama memang nggak boleh. Ya, karena memang di situ kita dianjurkannya apa? Senang-senang. Ya, dianjurkan makan-makan. Nanti kalau di hari kedua itu kita sudah dibolehkan. Ya, jadi mensegerakan. Ya, mensegerakan untuk puasa Syawal itu. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Cukup nggih? Ini saja, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.